Bagi aku anime ini tuh krisis identitas. Jadi aku baru aja nonton 9 episode dari Snowball Earth, sebuah anime mecha sci-fi yang rilis di musim ini. Yang dimana anime ini tuh dibuat oleh Studio Kai. Studio dibalik anime Yusake Nisosu, lalu Uma Musume Season 2 Season 3, ada juga Super Cup, ada juga Putopi, dan ada juga Kanasama wa Akumade. Jadi secara studio anime ini tuh dipegang oleh studio yang punya portofolio bagus di bagian visualnya. Dan memang Snowball Earth itu punya visual yang memanjakan mata. Tapi yang jadi masalah di anime ini tuh bukan berada di kualitas visualnya, tapi ada di kualitas plotnya. Mari kita bahas sinopsisnya dulu secara singkat. Nah, Snowball Earth ini tuh bercerita tentang bumi yang tiba-tiba diinvasi oleh makhluk asing yang berasal dari luar angkasa. Nah, di tengah invasi itu muncullah seorang penyelamat, seorang laki-laki, seorang anak muda yang muda banget, tapi dia itu punya kemampuan, punya bakat yang luar biasa dalam mengendalikan robot. Nah, laki-laki itu bernama Yabusame Tetsuo, protagonis dari anime Snowball Earth, atau ya bisa dibilang protagonis pertama karena ada dua protagonis di anime Snowball Earth ini. Nah, Yabusame Tetsuo itu adalah anak-anak yang sangat clumsy, yang sangat kikuk, yang bahkan dirinya itu sangat sulit untuk berteman dengan orang lain. Jangankan untuk berteman, Tetsuo itu sangat susah untuk berbicara dengan orang lain. Tapi meskipun si Tetsuo itu clumsy, dia itu ya punya bakat untuk mengendalikan robot. Dan kebetulan ayah dari Tetsuo itu adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan robot untuk melawan kaiju. Nah, robot yang dikembangkan oleh ayah dari Tetsuo itu bernama Yukio. Nah, meskipun Yukio ini tuh didesain untuk membunuh kaiju, dan Yukio ini tuh punya semacam artificial intelligence, punya kepribadian sendiri, tapi Yukio ini tuh tidak bisa bertarung sendirian. Dia itu membutuhkan seorang pilot. Tapi tidak ada satupun manusia yang bisa mengendalikan atau mempiloti Yukio, karena ya sistem dari Yukio itu terlalu kompleks. Tapi meskipun orang dewasa itu tidak ada yang bisa mempiloti Yukio, entah bagaimana Yabusame Tetsuo ini tuh sangat mahir dalam mengendalikan atau mempiloti Yukio. Nah, ketika Tetsuo sadar bahwa dia itu bisa mengendalikan Yukio, nasib Tetsuo itu langsung berubah. Yang awalnya anak-anak yang sangat clumsy dan tidak punya teman, berubah menjadi seorang penyelamat atau seorang pahlawan manusia, pahlawan bumi yang punya tugas untuk menyelamatkan bumi dan juga memusnahkan kaiju. Singkat cerita, Tetsuo ini tuh bertransformasi menjadi penyelamat bagi umat manusia. Dan Tetsuo ini tuh sangat diidolakan oleh orang-orang bumi. Tapi meski Tetsuo ini tuh diidolakan, dan meskipun Tetsuo ini tuh adalah seorang penyelamat, Tetsuo ini tuh masih tidak punya seorang teman. Lalu kita pun diajak ke sebuah titik di mana manusia ini tuh berhasil memojokkan kaiju, atau ya sudah berada di fase final fight antara manusia dengan kaiju, di mana manusia itu membuat kapal perang luar angkasa yang didesain khusus untuk memusnahkan kaiju. Tapi di puncak perang antara manusia dan kaiju terjadi sebuah event yang sangat tidak diinginkan, yaitu event di mana manusia gagal dalam memusnahkan kaiju. Kapal perang yang digunakan oleh Tetsuo dan juga manusia tiba-tiba meledak, dan Tetsuo di saat itu dia mengalami kekalahan untuk pertama kalinya. Tapi meski kalah, Tetsuo ini tuh entah bagaimana bisa menyelamatkan dirinya dari kepungan kaiju. Nah, di tengah perjalanan Tetsuo menuju bumi, Tetsuo ini tuh membulatkan tekadnya untuk mencari teman. Dia itu punya cita-cita untuk mencari teman, karena ya Tetsuo tidak punya teman, maka cita-cita dari Tetsuo itu mencari teman di bumi. Nah, tapi ketika Tetsuo itu sampai di bumi, dia itu mendapati sebuah keadaan yang sangat mengerikan.
Tetsuo ini tuh bukannya disambut oleh penduduk bumi karena Tetsuo itu adalah seorang pahlawan atau seorang penyelamat, tapi yang Tetsuo dapatkan itu malah bumi yang membeku, bumi yang menjadi putih dan menjadi es. Makanya judul dari anime ini itu adalah Snowball Earth, yang mengartikan bahwa buminya itu menjadi putih seperti bola salju. Nah, dari segi sinopsis bagi aku cukup menarik ya, yang walau agak aneh, plotnya itu agak aneh, karena dari segi sinopsis pun kayak bingung banget gitu anime ini tuh mau dibawa kemana. Itulah yang bagi aku kenapa anime itu krisis identitas. Anime ini bingung mau dibawa kemana. Anime itu secara identitas sangat terlihat ingin menjadi Evangelion, ingin menjadi Ultraman, ingin juga menjadi Pacific Rim, dan bahkan anime ini di pertengahan entah bagaimana malah ingin menjadi Digimon ataupun Pokemon. Dan karena saking banyaknya identitas yang ingin mereka rangkul atau yang ingin mereka adopsi, membuat anime ini tuh bagi aku kayak bingung, identitas anime ini tuh apa? Apakah anime ini tuh adalah anime yang pure robot, pure mecha, atau ya ingin menjadi seperti Pacific Rim, Ultraman, dan Evangelion yang fokusnya itu adalah melawan kaiju, melawan monster, yang terkhususkan kalau Evangelion dan Pacific Rim itu adalah tentang robot melawan kaiju. Tapi di pertengahan anime itu entah kenapa malah lebih condong ke Digimon dan juga Pokemon karena mengadopsi konsep proxy battle dan juga monster atau kaiju subjugation. Jadi kan di awal kita itu diperlihatkan bahwa bumi ini tuh diinvasi oleh kaiju, dan itu sangat mirip dengan konsep Ultraman, Pacific Rim, dan juga Evangelion, yang temanya memang bumi yang diinvasi oleh monster atau oleh kaiju. Lalu manusia itu membuat sebuah robot untuk mengalahkan kaiju. Dan ketika anime ini mengadopsi kaiju versus robot, ini tuh ya emang sangat ingin menjadi Evangelion dan juga Pacific Rim. Terlebih kaiju yang ada di Snowball Earth ini bagi aku sangat mirip dengan desain dari Shin Godzilla milik Hideaki Anno. Dan Hideaki Anno adalah director atau sutradara dari Evangelion. Jadi di awal aku tuh udah ngerasa kalau anime ini tuh sangat terinfluence oleh Evangelion atau oleh Hideaki Anno. Nah, ketika di awal aku mendapatkan bahwa identitas anime ini tuh adalah tentang robot melawan kaiju, aku berharap kedepannya emang anime ini tuh lebih fokusnya ke situ, ke tema robot versus kaiju seperti Evangelion dan juga Pacific Rim. Tapi entah kenapa di ending episode pertama fokusnya itu berubah. Fokus dari protagonis Tetsuo itu berubah. Yang awalnya Tetsuo itu didesain sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang penyelamat, sebagai seorang monster hunter, tapi di ending tujuan Tetsuo ini tuh bukannya ingin menyelamatkan bumi, bukannya ingin memusnahkan monster, bukannya ingin menyelamatkan manusia, tapi tujuan Tetsuo di akhir episode 1 malah mencari teman. Itu kan udah melenceng banget dari fokus anime ini, dari identitas utama anime ini tentang robot melawan kaiju. Dari segi protagonis Tetsuo itu udah sangat terasa anime ini krisis identitas. Kayak buat apa anime ini fokusnya malah ke protagonis yang mencari teman? Kenapa tidak fokus ke protagonis yang berusaha untuk menjadi pahlawan? Lalu pengkarakteran protagonis di anime ini tuh aku sangat tidak suka. Aku sangat tidak suka dengan sifat Tetsuo. Tetsuo itu terlalu loser. Dia itu sangat-sangat surrealis. Dia itu terlalu kikuk, terlalu clumsy, dan terlalu ansos. Ya, aku ngerti anime ini ingin mendekatkan diri kepada para otaku yang loser juga gitu, yang sulit mendapatkan teman. Tapi kayaknya otaku itu tidak sebegitunya, tidak seradikal Tetsuo yang tidak punya teman sama sekali. Dan disinilah bagi aku masalah di protagonisnya. Protagonis di anime ini terlalu loser, membuat aku tidak tertarik untuk mengikuti perjalanan dari protagonis anime ini. Karena nggak nyambung banget gitu, nggak nyambung banget. Ketika identitas anime ini tuh adalah melawan monster, tapi protagonisnya punya motivasi mencari teman, itu sangat tidak masuk. Nah, selain dari motivasi protagonis yang aneh,
di pertengahan anime ini juga plotnya jadi berubah banget. Plotnya itu yang awalnya robot versus kaiju berubah menjadi Digimon atau Pokemon, yaitu tentang manusia yang entah bagaimana bisa menaklukkan atau menjinakkan monster-monster. Dan ini juga yang bikin aku bingung gitu, yang awalnya senjata manusia dalam melawan kaiju itu adalah robot, tapi di pertengahan senjata manusia itu bukan cuma robot tapi juga kaiju. Jadi di anime ini ternyata ada beberapa manusia yang bermutasi dan entah bagaimana bisa menjinakkan kaiju. Konsep yang diberikan oleh anime ini tuh ya mereka menggunakan konsep dari film Lucy ya. Konsep dimana katanya manusia itu cuma bisa menggunakan 10% kemampuan otaknya. Dan ketika manusia itu bermutasi dan manusia bisa mengendalikan 100% kemampuan otaknya, muncullah kekuatan supernatural yang ada di dalam diri manusia. Yang kekuatan supernatural itu adalah kekuatan untuk menjinakkan kaiju yang punya intelijen, yang punya kepintaran. Dan ya dengan memasukkan konsep monster subjugation atau monster tamer gitu, anime ini tuh malah memasukkan identitas dari anime Pokemon dan Digimon yang juga tentang menjinakkan monster. Terlebih Snowball Earth juga mengadopsi konsep 10% otak dari film Lucy. Nah inilah yang membuat Snowball Earth itu makin tidak punya identitas. Makin bingung identitas dari Snowball Earth itu apa. Karena terlalu banyak identitas yang diadopsi oleh Snowball Earth. Total ya yang tadi aku jelaskan ada 6 identitas ya yang diadopsi oleh Snowball Earth ini. Yang pertama ada Evangelion, kedua ada Ultraman, ketiga ada Pacific Rim, keempat ada Pokemon, kelima ada Digimon, bahkan keenam ada Lucy. Nah, karena banyaknya identitas yang diadopsi oleh anime ini pun malah jadi bingung mau identitas apa yang mereka explore. Karena ketika mereka berpindah identitas dari robot versus monster menjadi monster versus monster, aku merasa bahwa keberadaan Tetsuo setelah perpindahan identitas ini tuh malah tidak berguna. Karakter yang paling berguna di anime ini, di Snowball Earth ini, adalah protagonis kedua atau MC kedua, yaitu Nogi Ao, seorang wanita yang berhasil menjinakkan kaiju. Dan ya jadi ada dua protagonis di anime ini yang merupakan seorang pahlawan. Yang dua orang protagonis ini tuh punya kekuatan yang berbeda. Kalau Tetsuo itu dia bisa mengendalikan robot, kalau Nogi Ao itu bisa mengendalikan kaiju. Dan anime ini bingung mau fokus ke protagonis yang mana. Di awal mereka ingin fokus ke Tetsuo yang seorang pengendali robot, tapi di pertengahan ke akhir mereka malah fokus ke Nogi Ao yang merupakan protagonis yang menjinakkan monster. Jadi masalah utama di anime ini bagi aku adalah plotnya. Plotnya itu bingung mau dibawa kemana. Bingung identitas apa yang mau mereka eksplor. Karena identitas mereka itu terlalu banyak. Hal baik dari anime ini yang aku dapatkan itu cuma visualnya yang sangat nyaman ditonton. Lalu penyanyi opening dan endingnya yang aku sangat suka, yaitu openingnya diisi sama Tuki dan juga endingnya diisi sama Higuchi Ai, yang dimana aku tuh sangat suka banget dengan suara atau lagu-lagu dari Tuki, dan aku sangat suka dengan opening dari anime ini. Nah, selain visual dan penyanyi opening endingnya, hal baik di anime ini terakhir mungkin adalah seiyunya. Karena seiyu di anime ini tuh banyak yang populer, banyak yang veteran. Seperti ada Koshimizu Ami yang berperan sebagai Nogi Ao. Lalu ada juga Okamura Akemi yang mengisi Takimura Suzu. Ada juga Nagase Ana yang mengisi Kinoe Otochi, Senbogi Sayaka yang mengisi karakter NPC, bahkan Sugita Tomokazu yang mengisi karakter antagonis villain yaitu Sagami Iseki. Jadi secara seiyuu anime ini tuh banyak menggait seiyuu veteran dan juga populer. Nah, kesimpulannya bagi aku anime Snowball Earth itu adalah anime yang punya potensi, tapi mereka itu krisis identitas. Mereka tidak tahu identitas apa yang mau mereka eksplor karena mereka terlalu banyak mengadopsi identitas. Selebihnya anime ini masih layak untuk ditonton dan mungkin ya masih seru untuk kita nikmati.
Yaitu dia review anime Snowball Earth, sebuah anime yang krisis identitas. Tapi anime ini masih seru dan layak untuk ditonton. Walau ya kalian jangan berharap ada event atau ada plot yang luar biasa epic, kalian jangan berharap. Jadi itu dia video review saya kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.